Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari grup 1. Saya Firman Syahadana Kusuma. Saya Jasmine Nurul Iza. Di sini kami akan mempresentasikan Perbedaan antara materi belajar sumber belajar dan bahan ajar. Oke teman-teman, agenda hari ini yang akan kita pelajari adalah pengertian, manfaat, dan contoh dari media belajar, sumber belajar, bahan ajar, dan kita akan mengetahui tentang perbedaannya pada bagian kesimpulan. Lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Baiklah, topik yang pertama akan kita bahas adalah media pembelajaran. Dari pengertian, media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Maka, media pembelajaran dapat diartikan sesuatu yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran, dapat berupa alat atau bahan yang mudah diakses peserta didik. Dari segi tujuan, media pembelajaran bertujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman peserta didik pada suatu topik pembelajaran. Dari segi manfaat, media pembelajaran berguna untuk menyampaikan pesan pembelajaran lebih terstandar serta menjadi lebih menarik dan lebih interaktif. Kemudian dari segi bentuk, media pembelajaran terdiri dari berbagai macam bentuk. Contohnya, ada media cetak, media visual, media audial, dan multimedia. Manfaat lain dari media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih efektif. Yang kedua, memotivasi siswa. Yang ketiga, mudah diakses. Macam-macam media pembelajaran. Banyak sekali jenis media pembelajaran, mulai dari media cetak, media audial, media visual, dan multimedia. Contoh dari media cetak adalah buku, buletin, majalah. Kemudian contoh dari media audial adalah rekaman suara, rekaman radio, dan musik. Lalu media visual dapat dicontohkan yaitu gambar, diagram, tabel, maupun poster. Untuk multimedia dapat berupa video literasi, film, ataupun PowerPoint. Sekarang kita akan membahas tentang sumber belajar, yaitu suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran oleh guru maupun peserta didik, dapat berupa benda, makhluk hidup, bahkan pengalaman. Sumber belajar terdiri atas tujuan, juga manfaat. Berikut adalah contoh dari sumber belajar. Ada makhluk hidup, contohnya guru, ada fenomena, contohnya pengalaman, dan ada benda, contohnya buku, video dokumenter. Sekarang kita memasuki topik bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan bentuk kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa. Bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi secara utuh dan sistematis. Tujuan dari bahan ajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pembelajaran. Jenisnya dapat berupa cetak, audiovisual, maupun multimedia lainnya. Isi dari bahan ajar secara terperinci terdapat jenis-jenis materi pembelajaran yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai. Contohnya yaitu handout, aplikasi penunjang pembelajaran, maupun video. Manfaat dari bahan ajar yang pertama adalah membantu pembelajaran lebih tersusun sehingga tidak keluar dari rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru.
Yang kedua adalah sebagai pedoman guru dalam menyiapkan substansi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Dan yang terakhir adalah sebagai alat evaluasi atas pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Masuk pada bagian kesimpulan, masing-masing dari media pembelajaran, sumber belajar, dan bahan ajar adalah hal yang berbeda. Pertama, media pembelajaran adalah perantara komunikasi yang mudah diakses siswa dan bersifat menarik, mudah dipahami, serta interaktif. Yang kedua, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sumber informasi bagi guru maupun siswa dan dapat berupa makhluk hidup, benda, ataupun fenomena di sekitar. Yang ketiga, bahan ajar adalah pedoman yang digunakan guru maupun siswa untuk aktivitas pembelajaran yang teratur dan sesuai capaian kompetensi. Agar kita lebih paham, kami akan memberikan suatu analogi. Dengarkan baik-baik ya. Jika ingin membuat kolak, bahan yang dibutuhkan adalah santan. Santan dibuat dari kelapa, direbus menggunakan panci. Dalam pembelajaran, butuh bahan ajar yang didapat dari sumber belajar dan disampaikan melalui media pembelajaran. Baiklah, ini yang terbaik yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.